Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du. يقول جامع هذا الكتاب حفظه الله وغفر له ذنوبه وستر عيوبه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. طيب منها أنه صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله على الإطلاق حتى في الأمور الدنيوية. Jadi wajib diimani dan dipercaya, diyakini oleh kita semua umat Islam bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamu khalqillah, adalah manusia bahkan ciptaan Allah paling berilmu, paling alim, alal itlaq, mutlak, hatta fil umur dunyawiyah, termasuk dalam urusan dunia, ilmu-ilmu keduniaan atau keduniawian, beliau menguasai. Orang yang masih yakinnya begini, Nabi itu ilmunya sangat luas, sangat tinggi di bidang agama saja, maka imannya kurang orang itu. Apalagi kalau dunia beliau tidak tahu, bukan bidangnya, itu berarti belum mengenal betul-betul siapa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah beliau menguasai segala ilmu, mau ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu arsitek, ilmu musik, ilmu menjahit, ilmu bela diri, apapun ilmu sebut saja, tidak ada satu ilmu pun yang tidak dikuasai sepenuhnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Mana dalilnya, mana buktinya? Sekarang kita baca. Faqad qala Abu Sulaiman al-Khitabi atau al-Khattabi, seorang ulama, berkata, qad kana sallallahu alaihi wasallam min uqala'ir rijali 'inda ahli zamanihi bal huwa a'qalu khalqillahi 'ala al-itlaq. Ini kata ulama, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat cerdas pada zamannya, bahkan paling cerdas di antara semua ciptaan Allah secara mutlak. Ulama lain, Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, dalam tafsir surat Al-Kautsar, beliau berkata, wa fi hadha dalilun ala annahu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam dzakara lahum jami'al awalim al-uluwiyyata al-uluwiyyati was-sufliyati wal-mar'iyati wal-ghaibiyati, semua alam-alam yang di atas, yang di bawah, yang terlihat, yang tidak terlihat. Hatta dzakara lahum alam at-tayr, termasuk ilmu tentang burung. Wa dzakara lahum minhu ilman fa hal yatasawwaru al-aqilu ba'da dzalika an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ahmala bayana nahiyati islahiyati min nawahil masalih al-bashariyati wa tarki dzikriha. Bal al-haqq, ini yang benar kata beliau, alladzi la raiba fihi, yang tidak ada ragu padanya, annahu sallallahu bayyana jami'an nawahi al-islahiyah wa turuq as-sa'adat al-bashariyah fi dunyaha wa akhiratiha, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ala akmal wujuh, dengan sangat sempurna.
وقال أيضا في محاضراته حول الفضائل المحمدية dalam kitab lain, faqad jaa Jibril alaihi salam bi mafatih khazainid dunya kulliha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, kata beliau, pernah datang kepada Nabi membawa kunci segala rahasia dunia. Kalau sudah kuncinya diberikan, berarti nggak ada yang tidak diketahui oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, sederhana saja. Kita bilang utusan presiden. Utusan presiden. Apa yang terbayang? Yang terbayang utusan presiden ini mengerti tentang kepresidenan, mengerti tentang hukum negara, mengerti tentang bangsa ini. Betul apa tidak? Otomatis sudah utusan presiden kok. Utusan gubernur pasti sudah mengerti betul tentang provinsi yang dipimpin oleh gubernur itu. Betul apa tidak? Diutus oleh gubernur, wakilnya lah, wakil gubernur misalnya. Mungkin sepenuhnya seperti yang diketahui oleh gubernur, iya, mungkin tidak seperti, tetapi pasti banyak tahunya tentang provinsi ini. Kecuali wakil gubernur yang gagal misalnya, lain cerita. Kita berbicara secara umum. Utusan apa lagi? Sebut saja apa aja. Dan diutus dalam hal apa? Dalam hal yang berkaitan dengan urusan gubernur atau urusan presiden. Nah, kalau sudah namanya Rasulullah, apa arti Rasulullah? Utusan Allah. Subhanallah. Bukan utusan presiden atau gubernur, utusan Raja Salman, bukan. Utusan pencipta alam semesta ini. Maka akal yang sehat ini, bukan yang kurang waras, yang sehat akan berpikir secara spontan bahwa sang utusan Allah ini mengerti segala-gala tentang ciptaan Allah. Apalagi Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW ini diutus untuk semua makhluk, manusia dan jin, rahmatan lil alamin, diutus untuk semua alam, untuk membawa hidayah, membawa kebaikan, dan seterusnya. Maka sangatlah, seperti saya katakan tadi, tidak masuk akal, sangatlah bodoh orang yang berpikir bahwa utusan Allah ini utusan Allah saja itu sudah, kalau kita resapi, sudah tinggi sekali baginda Nabi, ya, pasti luar biasa, pasti mengerti segala-galanya karena utusan Allah loh, gitu loh. Ada lo-nya di akhirnya, utusan Allah loh ini, utusan Allah coy. Allah punya utusan coy, bukan gubernur, bukan presiden atau kepala sekolah atau apa, wakil. Kalau kita bilang wakil gubernur, wakil bupati, ini wakil Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wakil Allah yang, atau khalifah kalau dalam bahasa Qur'annya kan begitu. Maka apa iya gak mengerti tentang urusan dunia? Itu loh. Apa ia tidak mengerti tentang urusan manusia, urusan, kan utusan Allah untuk kepada manusia, untuk menyelamatkan manusia. Masa nggak ngerti urusan manusia? Mustahil. Makanya kalau kita bilang manusia itu tidak paham tentang kebutuhan manusia atau bagaimana soal apalah ekonomi, soal apa, nggak ngerti, itu dia tidak mengerti tentang kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemudian yang bertanya, masalahnya begini, Nabi sendiri berkata, ini dia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi berkata, kamu sekalian lebih mengerti tentang urusan duniamu.
Itu yang dipegang sama orang-orang yang benci sama Nabi itu, atau yang sok cinta sama Nabi. Dia bilang berarti Nabi nggak ngerti. Itu Nabi sendiri ngomong. Mari kita lihat. Fa inna sahabata waqta idzin. Nah, itu pentingnya mengaji. Jangan hanya baca ayat, jangan hanya baca hadisnya, tapi cari guru yang memahamkan tentang ayat dan hadis itu. Makanya ada namanya sebab nuzul, ada namanya sebab urud, ada namanya makki madani, ya. Ada namanya nasikh mansukh dan lain-lain. Kita lihat, fa inna sahabata waqta idzin fatahumul yaqinul khariqul lil 'adati alladhi ishtamala 'alaihi batinuhu sallallahu wa bihasbihi kharaja kalamul haqq wa qawluhu as-sidq fi 'adami ta'bir an-nakhli wa lamma 'alima sallallahu alaihi wasallam la illata fi 'adami wuqu'i ma dzukira ila akhirih. Tadi baca sendiri sebagaimana dikutip dalam kitab Az-Zakhair Al-Muhammad dan kitab-kitab lainnya. Jadi dulu ada sekelompok sahabat ingin mengawinkan pohon kurma. Untuk diketahui pohon kurma ini yang ahli pertanian pasti mengerti. Walaupun di sini nggak ada kurma ya, tapi pohon kurma punya keunikan. Pohon kurma ini salah satu keunikannya dia dikawinkan. Ada proses perkawinannya. Mungkin ada pohon-pohon lain begitu, Allahu a'lam. Tapi kurma demikian, baru bisa tumbuh dengan baik secara ilmu pertanian. Keunikan kurma juga kalau dipotong atasnya mati dia. Biasa pohon-pohon lain kalau dipotong kepalanya nanti tumbuh lagi kan, nyambung lagi dia lanjut. Tapi kalau kurma tidak dipotong kepalanya mati sudah. Ya, mati dia, maksudnya nggak tumbuh lagi. Itu salah satu kekhasan daripada pohon kurma. Wallahu alam, itu beberapa yang saya pernah dengar. Suatu ketika sahabat ingin mengawinkan pohon kurma atau bibit kurma untuk ditanam agar tumbuh dengan subur. Lewat baginda Nabi sallallahu Nabi bersabda, "Lau lam taf'alu la saluhat." Enggak perlu dikawinkan, kata Nabi. Enggak usah digitu-gitukan, langsung tanam sudah. Nanti tumbuh dia dengan baik, kata Nabi. Sahabat gini-gini matanya, masa sih? Waduh, setahu saya harus dikawinkan yang namanya harus. Atau mungkin ada istilah lain. Mungkin ada istilah lain dalam pertanian yang lebih tepat. Diapakan itu namanya. Ya begitulah lebih kurang. Sehingga beliau-beliau para sahabat ini merasa ragu. Lalu bertanya-tanya, apa ia bisa tumbuh? Setahu kami, setahu kita harus diproses begini. Akhirnya dalam hati mereka, aduh, beliau bukan ahli pertanian, maklumi saja. Itu kan? Tapi yang lain bilang, tapi beliau sudah perintahkan. Oh ya sudah, kalau emang sudah beliau perintahkan, siapa tahu ternyata benar. Akhirnya diikuti saran daripada Nabi, tidak diproses sebagaimana teori mereka atau teori pertanian pada umumnya. Ditanamlah, ternyata tidak tumbuh sebagaimana diharapkan. Keajaiban. Akhirnya apa? Mereka datang menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu. Ya Rasulullah, pelungguh bilang tidak usah diproses seperti itu, tanam saja nanti tumbuh. Sudah kami ikuti saran pelungguh, ternyata tidak tumbuh-tumbuh, malah tidak bagus tumbuhnya. Coba mereka ngadu, komplain lah mungkin, atau protes bahasa kasarnya. Walaupun mungkin tidak seburuk itulah. Apa kata Nabi terus? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham sudah, kalian lebih pintar tentang urusan dunia kalian. Maksudnya apa itu? Paham, bisa dipahami dari kisah ini dari awal sampai akhir. Nabi di situ kecewa.
Bukan pernyataan bahwa ya kalian lebih pintar ternyata dari saya, bukan. Tapi kalian ini kenapa nggak tumbuh? Karena kalian ragu sama saya. Coba kalian yakin sama saya, yakin sama mukjizat saya. Kenapa kalian ragu dalam hati kalian? Karena saya tidak tahu. Kalian masih saja merasa lebih pintar daripada saya walaupun dalam urusan ini. Ya sudah, urus sudah. Kalian lebih pintar. Itu kan pernyataan atau ungkapan kecewa? Ungkapan kecewa. Apalagi di situ dikatakan duniakum, dunia kalian. Bukan kalian lebih tahu tentang urusan dunia seutuhnya. Urusan kalian punya dunia itu kah? Rusdah, kalian lebih pintar. Jadi itu ungkapan kecewa. Kalau saja kata ulama di sini, mereka itu yakin, seyakin-yakinnya tanpa ada ragu, maka tampaklah mukjizat Nabi di situ. Tapi karena mereka ragu sama Nabi, nggak pantas mereka diperlihatkan kepada mereka mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti di bawah ini. Waqad ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Abi Rafi' al-Qibti wa qila Abi Ubaid nawilni dhira' ila akhirih. Suatu ketika Nabi sedang makan kaki kambing. Kaki kambing. Nabi bilang apa? Kepada sahabat yang di samping beliau, nawilni dhira'aha, nawilni dhira', berikan saya kaki kambing itu. Nggih. Sini kaki kambingnya. Nggih ya Rasulullah, dikasihlah kaki kambing. Setelah itu habis kaki kambing ini, Nabi perintah lagi, sini kaki kambingnya lagi. Aduh, ketutup. Akhirnya dikasih kaki kambingnya lagi. Setelah selesai kaki kambing yang satunya, Nabi perintah lagi, sini kaki kambingnya lagi. Apa kata sahabat ini? Hal lisyati illa dhira'an. Bukankah kambing itu hanya dua kakinya? Mungkin maksudnya yang di belakang ya, yang di depan dianggap tangan mungkin ya. Bukannya cuma dua ya Nabi, wahai kaki kambing itu, ataupun tangan lah. Dhira ini kan dhira itu pokoknya ini dhira, ini juga dhira. Kita anggap saja tangan misalnya. Sini tangan kambingnya, nggih. Sini tangan kambing, sini tangan kambing. Emang ada lebih dari dua tangan kambing itu ya Rasulullah? Kata sahabat ini Sayyidina Abu Rafi', marah Nabi. Marah Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Walladhi nafsi biyadihi law sakatta la'ataita dhira'an ma da'utu bihi. Coba kamu diam saja, tidak usah banyak ngomong. Pasti kamu akan datangkan sebanyak-banyaknya saya meminta. Hah? Kok kamu ragu gitu? Laksanakan saja. 10 kali saya minta. Kalau kamu yakin dan percaya, sami'na wa ata'na, pasti kamu akan datangkan, tidak ada habis-habisnya. Paham? Artinya di sini sahabat Rasulullah SAW ingin menunjukkan mukjizat beliau. Tetapi sahabat ini ragu. Nabi marah. Ya sudah, tidak jadi kalau begitu. Enggaknya sudah kaki kambing yang tersedia kalau begitu. Coba kamu diam, nggak ada habis-habisnya. Makanya itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena sangat percaya sama Nabi. Apapun dikasih tahu sama Nabi. Terutama peristiwa Isra Mi'raj yang paling tidak masuk akal bagi orang-orang waktu itu. Wahai Abu Bakar, sebelumnya Abu Jahal mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Abu Jahal, orang-orang itu dah
tidak percaya tentang Isra Mi'raj. Akhirnya mereka ingin memanfaatkan momen itu, isu tentang Isra Mi'raj, untuk membuat Sayyidina Abu Bakar ragu sama Nabi. Abu Bakar tuh, pernah dengar nggak isu terbaru? Katanya Muhammad itu ke Palestina bolak-balik. Hehehe. Masa percaya kamu? Ayo, percaya kamu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? In kana qad qala faqad sadaq. Kalau memang begitu kata Nabi, maka benar terjadi. Aneh, tidak mempan. Tidak mempan. Mungkin kalau kalian hidup zaman itu, mendengar cerita itu, nggak mungkin, ya kan? Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak. Kalau memang beliau yang berkata, maka benar terjadi. Tidak mungkin beliau bohong, katanya. Irasional mungkin peduli. Terus kemudian falhasilu annahu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Alhasil baginda Nabi tidak mungkin mengucap seperti tadi, jangan diproses sini kaki kambingnya, apapun yang beliau katakan tidak mungkin tanpa atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'sumun tamamal ismati, dan beliau ini ma'sum, yang namanya ma'sum terlindungi dari kesalahan. Tidak mungkin salah. Dan tidak mungkin lalai. Bahkan tidak mungkin lupa. Itu namanya ma'sum. Apa dalam Al-Quran? Sanuqri'uka fala tansa. Jangan engkau lupa wahai Muhammad. Sejak itu turun ayat itu enggak akan lupa. Dan tidak akan pernah lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah kehendaki. Kenapa ada illa masya Allah? Itu isyarat suatu saat nanti kamu akan saya bikin lupa loh ya, wahai Muhammad. Saya akan bikin lupa. Untuk apa? Untuk mengajarkan tentang sujud sahwi. Allah harus kasih contoh. Ini tentang lupanya Nabi waktu sholat. Juga bukan karena Nabi lupa, tapi karena memang Allah sengaja membuat dia lupa saat itu saja, karena harus mencontohkan kepada umat tentang bagaimana cara sujud sah, atau bagaimana mengatasi ketika lupa dalam sholat. Ada yang menarik, seorang ulama berkomentar tentang kenapa Nabi lupa di dalam sholat. Apa kata beliau? Ya sa'ili an Rasulillahi kaifa saha wassahwu min kulli qalbin ghafilin lahi. Wahai orang yang bertanya, mengapa Rasulullah itu bisa lupa, sementara yang namanya lupa di dalam sholat adalah sifatnya orang yang lalai, orang yang lalai. Apa jawabannya? Amma sujud apa? Qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallah fatta'zimu lillahi. Kalau kita lupa di dalam sholat karena menghayal sana sini, mengingat mantan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, satu persatu diingat di dalam sholat. Tapi kalau baginda Nabi, beliau saking nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa taala sampai lupa segala-galanya. Jadi kalaupun Nabi lupa di dalam salat karena saking nikmat dan khusyuknya justru bersama Allah sampai lupa jumlah rakaat. Kalau kita saking nikmatnya menghayal sampai lupa jumlah salat. Tidak bisa disamakan. Kalaupun beliau dikatakan lupa, jangan samakan lupa beliau dengan lupanya kita. Itu tentang lupanya beliau dalam sholat.
Bagaimana dengan ayat lain? Wa amma qauluhu ta'ala wa wajadaka dhallam fahada. Dan Allah telah menemuimu dalam keadaan engkau sesat dan Allah berikan petunjuk. Banyak sekali dalam Al-Quran yang disalahpahami orang karena tidak pernah ngaji, sehingga menganggap Nabi itu manusia biasa karena salah paham sama beberapa ayat seperti ini. Hanya karena mendengar riwayat Nabi lupa, oh berarti manusia biasa dong dalam sholat. Mendengar ayat mengatakan wajadaka dhallan, oh berarti Nabi juga pernah sesat dong. Semua itu tidak pernah ngaji dan tidak cinta sama Nabi. Bagaimana kata ulama menjelaskan? Wajadaka baina ahli dhalali fa'asamaka min dzalika. Itu salah satu maknanya. Artinya bukan Allah menemuimu dan kamu wahai Muhammad dalam keadaan tersesat, tidak. Tapi Allah menemuimu di tengah-tengah orang-orang yang tersesatkan. Fahada, maka Allah menyelamatkanmu daripada kesesatan mereka. Begitu baru pemahaman orang yang cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tidak cinta, oh ternyata Nabi sesat juga. Kan begitu. Ada ayat lain, laqad taballahu 'alan nabi. Ada ayat begitu. Allah telah menerima taubat Nabi. Orang yang tidak cinta sama Nabi bilang apa? Ah, berarti Nabi juga ada dosanya. Itu ayatnya katanya. Ah, tidak pernah ngaji Anda. Terus bagaimana? Ini artinya. Ay taubatan khassah. Itu taubat khusus Nabi. Wa taubah la taqtadi sudur dhanbin muayyan min al-'abdi. Yang namanya taubat tidak mesti atas dosa, kata ulama. Karena taubat itu intinya adalah kembali kepada Allah. Baginda Nabi ini selalu mengembalikan segalanya kepada Allah. Maka secara bahasa Nabi selalu bertaubat. Lianna taubatallahi ma'naha ruju'uhu subhanahu bil maghfirah wal ihsani wal ridha ala 'abdihi alladhi taba 'alaihi. Sama juga dengan ayat liyaghfira, surat apa ini? Al-Fath, inna fatahna laka fatham bina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Al-ayah. Liyaghfira lakallahu, agar Allah mengampunimu wahai Muhammad apa yang lewat dosamu yang lalu maupun yang sekarang. Oh, itu gimana kata orang? Belum lagi ayat lain, istaghfir li dzambik. Ada ayat begitu. Wahai Muhammad, minta ampunlah atas dosamu. Ini harus dipahami. Itu pentingnya mengaji tafsir juga. Dari para ahlinya tapi. Dan membaca kitab-kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sembarang kitab tafsir yang dikarang oleh orang-orang yang tidak benar. Belum lagi ayat tentang, banyak di sini. Banyak saya kutip ayat dan semua itu kalau dijelaskan satu persatu akan tebal kitab yang saya katakan di sini. Maka di sini ada kitab saya rekomendasikan, judulnya Raddul Mutasyabihat ilal Muhkamat, karangan Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kattani Al-Husaini. Ulama Mesir masih hidup, mudah-mudahan beliau panjang umur. Dari Alexandria, mudah-mudahan bisa ke Lombok juga, amin. Luar biasa ilmu beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Ba'ith Al-Kattani. Kalau tidak salah 2 jilid, judulnya Raddul Mutasyabihat ilal Muhkamat judulnya. Isinya meluruskan pemahaman banyak orang awam tentang ayat-ayat yang secara kasat mata, secara tekstual seperti menunjukkan kelemahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti abasa wa tawalla, engkau bermasam muka, kan gitu. Terus ayat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak, wahai nabi kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu. Teguran-teguran begitu. Penting itu dipahami, karena nanti orang bilang katanya maksum, tapi kok Allah tegur? Kan Allah tegur di situ ayat-ayatnya. Nah, terus bagaimana memecahkannya? Ada semua di kitab itu, semua ayat maupun hadis itu ternyata tidak seperti yang selama ini dipahami, terutama
oleh mereka yang jauh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang Allahu Akbar, ayat wasyawirhum fil amri dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Nah, ini kita tutup saja dengan paragraf terakhir di setengah daripada paragraf terakhir. Hujan. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafa bihadza syarafan wa fadlan wa uluwa. Kalau sudah kita bilang Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah, itu sudah lebih daripada cukup tentang ketinggian dan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna awwala ma yajibu an nafhamahu an tafhamahu min kalimati Rasulillah alla taqisahu binas. Yang pertama kali kamu harus pahami dari mendengar kalimat utusan Allah, yang pertama kali harus kamu pahami adalah jangan disamakan dengan manusia lain. Karena yang beliau ini adalah utusan Allah. Siapa di antara kita utusan Allah? Tidak ada. Wa an tarfa' mustawahu fawqa mustawan nas, dan harus kamu tinggikan derajatnya di atas semua orang. Kalau disamakan berarti kamu tidak paham apa makna daripada utusan Allah. Itu secara tidak sadar berarti merendahkan Allah juga. Karena Allah yang mengutusnya, Allah pengutusnya. Kan begitu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantiqu 'anillahi ta'ala. Karena baginda Rasulullah SAW semua ucapan beliau semua 'anillah, itu dari Allah. Seperti ayat tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau sudah dari Allah semua berarti tidak ada salahnya. Karena kalau kita bilang salah, sama artinya kita bilang Allah salah. Karena semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu dari Allah. Wala an nafsihi, bukan dari diri beliau, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Bal inna nutqahu, mana dia bukan? Wadzalik inna istifham wa sadhan wastafir huwa al-mu'abbir amman safar adal ila akhiri amr wa nahy wa fi'lu kullu dzalika an wahyi min Allah taala. Semua itu intinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu maklumat penting walaupun habis waktu. Ada pertanyaan tentang membaca dan menulis, Sering juga kita dengar dan kita tahu bahwa baginda Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, itu bagaimana? Apakah itu merendahkan? Menurut ulama, yang satu ini aja tidak apa-apa. Loh, kok tidak apa-apa? Karena tidak merendahkan, tapi meninggikan. Meninggikan di mana? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi mampu mengalahkan semua orang-orang yang berpendidikan masa itu. Dan mampu mendatangkan Al-Quran, walaupun dari Allah, bukan dari diri sendiri, tapi sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan dari dirinya. Betul itu, tidak masalah. Tapi ada yang kurang jeli di sini, yang harus diluruskan. Bahwa al-ummi, yang artinya ummi, itu Nabiul Ummi. Banyak maknanya, tidak hanya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makna lainnya adalah berasal dari Ummul Qura. Orang yang berasal dari Ummul Qura disebut ummi. Ummul Qura itu maksudnya Mekah, ya. Mekah disebut dengan Ummul Qura. Dulu waktu di Mekah ada Darul Ulum, pecahan dari Saulatiyah yang dipimpin Syekh Yasin Al-Fadani. Yang alumni Saulatiyah disebut As-Saulati, yang alumni Darul Ulum disebut Ad-Dari. Dalam bahasa Arab biasa itu. Dari Indonesia Al-Indonesi, dari Ummul Qura yaitu Mekah disebut Al-Ummi.
Nabi al-Ummi maksudnya Nabi yang berasal dari Mekah. Itu salah satu maknanya. Kata ulama begitu. Makna lain daripada Ummi adalah dari itu sendiri yang artinya asal. Asal muasal. Kenapa ibu disebut Karena asal kita di situ kan. Ada kitab Imam Syafi'i judulnya bukan ibu, bukan asal. Usul maksudnya di situ asal mula kaidah-kaidah fikih maksudnya. Induk maksudnya, induk hukum Islam. Bukan ibu gitu, bukan. Maksudnya isinya tentang ibu gitu, enggak. Isinya tentang hukum Islam. Maka al-ummi adalah yang menjadi asal muasal segala makhluk yang ada di semesta ini. Itu makna juga. Banyak makna yang bagus. Kenapa hanya fokus sama makna yang sedikit negatif di mata sebagian orang? Kenapa enggak ambil makna-makna yang lain? Lagi pula ini yang lebih tepat. Bukan la yujidul qira'ata wal kitabah, melainkan la yumarisul qira'ata wal kitabah. Itu penting itu. Dari banyak ulama seperti di Mesir, saya ngaji dari Syekh Yusri, pernah ke Pancur, alhamdulillah, dan ke Pancur lagi. Ada lagi namanya Syekh Faraj Yaqub dari Mesir juga ulama, dan lain-lain, menjelaskan seperti itu. Yang benar adalah tidak membaca, bukan tidak bisa membaca dan menulis. Beda apa sama itu? Beda. Tidak membaca dan tidak menulis itu tepat itu. Tapi kalau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, aduh, enggak begitu. Lebay itu. Tidak bisa membaca berarti tidak bisa sama sekali. Tidak bisa membaca sama sekali. Tapi kalau tidak membaca dan tidak menulis, bisa dia, cuma tidak itu pegawaiannya. Paham? Tidak sibuk di situ dia. Kan ada orang yang baca, tulis, baca, nulis kerjanya kan. Nabi nggak begitu. Itu maksudnya. Itu yang lebih tepat. La yumaris, tidak melakukan dan tidak sibuk membaca dan menulis sebagaimana orang-orang Arab pada masa itu sibuk bersyair, ya kan? Sibuk bersyair, membaca syair-syair lalu itu aja kerjaan orang Arab waktu itu. Nabi tidak seperti itu maksudnya. Bukan tidak bisa, nggak berpendidikan sama sekali, enggak. Bisa, sangat bisa. Beliau dulu berpedagang. Yang namanya pedagang masa enggak ngitung-ngitung? Yang namanya ngitung kan masa enggak nulis-nulis? Betul apa tidak? Berarti tidak mungkin. Belum lagi riwayat-riwayat Nabi mengajarkan sahabat bacaan Al-Quran dan menulis Al-Quran. Ada riwayat-riwayat yang begitu. Belum lagi ada riwayat-riwayat Nabi pernah menyuruh bikin cincin diukir lafaz Allah saja. Ternyata ada Muhammad. Nabi marah, kenapa ada nama saya? Itu bisa baca. Dan banyak riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahwa ternyata Nabi bisa membaca, bisa menulis. Cuma nggak sibuk kayak orang-orang kayak kalian suka baca novel. Itu nggak begitu model Nabi. Ataupun baca kitab-kitab atau apa. Nabi tidak begitu. Itu maksud. Jadi yang benar la yumarisul qira'ata wal kitab. Bukan la yujidul qira'ata, la ya'rif, la yastati'. Tidak mampu membaca, bukan begitu. Contoh sederhana supaya kalian lebih paham lagi. Ada orang lulusan Fakultas Pertanian. Memang ada ya Fakultas Pertanian ya. Bisa nggak dia bertani? Dia lulusan terbaik Fakultas Pertanian. Bisa nggak dia bertani? Jawab, kok ragu? Dia lulusan terbaik Fakultas Pertanian. Bisa nggak dia bertani? Bisa. Dia lulusan terbaik. Tapi apakah dia bertani dan bekerja sebagai petani? Belum tentu. Paham? Dan memang banyak seperti itu kan. Banyak lulusan Fakultas Pertanian tidak jadi petani dia.
Tapi mungkin jadi apa, mungkin nggak tahu. Jadi kameramen dia ternyata, atau jadi apalah, jadi tukang pembangunan atau apa. Padahal lulusan Fakultas Pertanian. Nah, itu disebut apa? Tidak bisa bertani? Tidak, tapi tidak melakukan pertanian itu. Tetapi sangat bisa bertani. Betul apa tidak? Paham kalian? Nah, Nabi SAW sangat bisa. Jadi Nabi itu tidak melakukan itu, yaitu membaca dan menulis, tapi sangat bisa, sangat paham, sangat mengerti, sangat menguasai tentang membaca dan menulis. Tapi tidak melakukan itu, tidak sibuk dengan dunia membaca dan menulis sebagaimana orang-orang lain waktu itu. Adapun ketika Nabi didatangi sewaktu di Gua Hira, ya, apa kata malaikat? Iqra, bacalah. Apa kata Nabi? Ma ana biqari. Bagaimana orang mengartikan saya tidak bisa membaca? Untuk diketahui, riwayat peristiwa itu tidak satu, banyak riwayat lain. Dan ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan ma aqra atau malladzi aqra, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat-riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi dengan tegas mengatakan apa yang saya baca, bukan tidak bisa saya baca. Jadi pemahaman yang lebih tepat, wahai Jibril, kamu suruh saya baca-baca. Apa yang saya baca sama Tuhan? Itu maksudnya. Begini, kalau kita pakai logika, walaupun tidak harus selalu pakai logika, yang paling penting pakai hatinya, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang misalnya saya bilang, saya kasih kitab, bacalah. Oh, nggih, terima kasih. Nggak bisa baca saya. Paham tidak? Kalau saya kasih buku, lalu orang itu mengatakan yang saya kasih, saya tidak bisa membaca, masuk akal itu? Sekarang saya nggak kasih buku, baca, saya tidak bisa baca, masuk akal nggak? Kenapa tidak masuk akal? Tidak ada diberikan apa yang dibaca. Paham atau tidak? Waktu itu Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril tidak ngasih apa-apa, cuma disuruh bacalah. Maka tidak masuk akal kalau jawabannya aku tidak bisa membaca wahai Jibril, karena tidak ada di situ yang diberikan. Tapi yang lebih masuk akal adalah apa yang saya baca Jibril, gagah. Jibril gagah, apa yang saya baca? Oh, itu ma'ana biqari. Itu satu. Selain daripada itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi ketika Sayyidina Jibril alaihissalam menyuruh bacalah, kata Iqra itu sendiri tidak mesti ada yang dibaca juga. Misalnya ada orang mau nyetor hafalannya, datang ke saya, bawa kitab dia, bawa Quran, tidak. Apa kata ustadznya? Baca. Harus kemudian dia buka kitabnya? Kan tidak mesti. Langsung sudah auzubillahi minasyaitonirrajim, kan begitu. Walaupun tidak melihat. Jadi di situ murni bukan soal kitab bacaannya, tapi Nabi bertanya apa yang saya baca, apa yang saya baca. Bukan tidak bisa membaca dengan banyak alasan yang tadi. Iqra ini perintah siapa? Perintah siapa? Allah subhanahu. Kan Jibril hanya menyampaikan wahyu Allah. Perintah apa bukan perintah? Kita saja sama guru kita disuruh sami'na wa ata'na. Tadi sahabat, betul apa tidak? Disuruh ambil sini kaki kambing, harus dia datangkan, betul apa tidak? Nggak boleh dia bilang, enggak ada kaki kambing, enggaknya ini anak. Enggak baik, Nabi marah. Belum lagi yang masalah kurma tadi. Ya kalau sahabat
adabnya harus laksanakan perintah, nggak boleh mutar-mutar. Kalau murid terhadap gurunya harus melaksanakan perintah, nggak boleh mutar-mutar dan banyak ngeles. Masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, yang paling berakhlak sejagat raya ini, masa dia ngeles dan muter-muter dengan perintah Allah? Tidak mungkin. Maka ketika Allah perintahkan, maka Nabi laksanakan. Hanya saja pertanyaan Nabi itu, bacaan yang mana yang diinginkan? Saya siap membaca, tapi yang mana? Karena banyak bacaan. Bacaan. Contoh yang menyetor, baca ayo baca. Ampura Ustaz, surat apa? Surat Ali Imran, kan begitu. Ya kan? Jadi apa yang saya baca? Bukan diketahui membaca, bukan. Selain daripada itu, pusing kalian ya? Enggak kan? Katakan saja Nabi tidak bisa membaca waktu itu. Sebut saja begitu. Andaikan Nabi betul-betul tidak bisa membaca, maka ketika turun Iqra, itu sudah artinya kun qari'a, jadilah bisa membaca. Dan Allah ini kun fayakun. Kun, jadilah, maka jadilah. Iqra, jadilah bisa membaca. Maka otomatis saat itu juga begitu ayat itu turun, pasti bisa membaca. Alasan lain, banyak alasan, dah habis-habis. La yukallifullahu nafsan. Apa artinya itu? Allah tidak memerintahkan, membebankan kepada seorang kecuali dia mampu. Betul apa tidak? Kalau Allah nyuruh kita sholat, berarti kita mampu sholat apa tidak? Kalau Allah nyuruh apa dan lain-lain lah, semua ibadah. Kalau Allah nyuruh Nabi membaca, berarti mampu apa tidak? Kalau tidak mampu, kenapa Allah perintahkan? Sementara Allah sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan memerintahkan siapapun kecuali orang itu mampu melaksanakan perintahnya. Dan ini perintah khusus baginda Nabi. Perintahnya pun membaca. Berarti tidak boleh ragu, beliau pasti bisa membaca. Hanya sekali lagi, apa yang tiang baca? Ya Allah, melalui malaikat Jibril. Apa jawaban malaikat Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqa. Itu bacanya, khalaqa. Ya, bukan khalaqa. Kalau itu ada tasydid jadinya. Apa arti antum alamu? Apa arti Iqra bismi rabbikal ladzi? Bacalah dengan isim, dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Allahumma shalli ala sayyidina. Oh, ngeri. Ngeri ini. Ngeri coy. Apa ngerinya? Ada 3 jenis bacaan, biar kalian tahu. Berapa jenis bacaan? 3. Jenis bacaan pertama adalah bacaan pengguna namanya. Bacaan apa? Pengguna. Bacaan pengguna. Apa maksudnya bacaan pengguna? Sebutlah ada TV. Ada TV. Orang yang membaca TV ada 3 macam. Ada pengguna. Pengguna ini dia hanya bisa baca channelnya, remote-nya, pindah, besarkan volume, kecilkan volume, ganti channel, matikan. Itu saja bisanya kan? Itu saja bisanya kan? Itu saja batas bacaannya tentang TV. Itu namanya bacaan pengguna. Ada bacaan yang lebih tinggi, namanya bacaan yang bukan hanya mengguna tapi bacaan servis. Bacaan servis yang bisa servis TV lebih tinggi bacaannya daripada yang tadi kan. Kalau yang tadi kan cuma volume, channel, matikan kan, sama ganti baterai lah ya. Kalau yang ini lebih tinggi bacaannya, dia bisa setting kan,
Bisa dia setting supaya apa. Belum lagi ada yang rusak dia bisa perbaiki dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Bacaannya terhadap televisi lebih tinggi daripada bacaan pengguna tadi. Betul apa tidak? Betul. Yang bisa membaca bacaan yang kedua ini, bisa nggak dia bacaan yang pertama? Pasti bisa. Masa dia bisa memperbaiki itu sudah bisa ganti channel? Kan paham? Bagus. Tetapi yang pertama tadi belum tentu bisa yang kedua. Ini bacaan yang terakhir yang paling tinggi. Bacaan yang membuat televisi itu. Wow ya. Yang merakit televisi itu. Bacaannya lebih tinggi dari yang servis tadi. Yang servis tadi belum tentu dia bisa membuat TV. Memperbaiki yang rusak bisa. Tapi kalau dia merakit, dia buat dari nol, dari bahan-bahan dasarnya dikumpulkan jadi TV, nggak bisa dia. Butuh bacaan yang lebih tinggi lagi terhadap teknologi televisi itu. Ada orang-orangnya. Ini bacaannya yang lebih tinggi. Ini sekedar perumpamaan. Orang yang pembacaannya ini sudah bacaan yang membuat televisi, bukan yang servis, bukan yang hanya menggunakan, tetapi yang membuat, yang memproduksi. Orang yang bisa memproduksi ini bacaan yang paling tinggi, dan dia otomatis bisa memperbaiki, otomatis bisa menggunakan. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, bacalah. Nabi tanya balik, Jibril, bacaan yang mana kamu mau? Bacaan pengguna, atau bacaan yang memperbaiki, atau bacaan yang menciptakan dan membuat? Tuh. Apa jawaban Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, kalau pelonggo bacaan yang paling tinggi ya Rasulullah, Allah berikan kepada engkau, yaitu bacaan yang menciptakan. Bukan menciptakan televisi, itu saja contoh doang tadi, tapi menciptakan alam semesta beserta isinya. Bacaannya ada sama engkau ya Rasulullah. Itu maksud daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kalau sudah punya bacaan pencipta, bukan bacaan lagi yang memperbaiki atau yang menggunakan, berarti otomatis semua bacaan-bacaan yang lain pasti mampu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti abaca, itu masa dah boleh tak bisa? Mustahil. Tetapi tidak sibuk melakukan itu sebagaimana orang-orang itu yang dimaksud ummi la yumarisul qira'ata wal kitabah, bukan la yujidul qira'ata wal kitabah. Terakhir orang bilang masalahnya begini, kalau kita bilang beliau bisa, nanti ada celah orang bilang itu Quran dari Nabi bukan dari Allah. Tidak ada celahnya orang bilang begitu sama sekali, walaupun Nabi sangat bisa membaca. Buktinya orang-orang Arab waktu itu yang ahli-ahli syair kan dia bisa mendatangkan. Kan mereka bisa membaca, bisa menulis, dan banyak karya syairnya. Nggak bisa mendatangkan satu huruf seperti Al-Quran. Betul apa tidak? Maka tidak jadi persoalan gitu. Andaikan Nabi betul-betul bisa membaca dan orang-orang pun tahu, sulit juga mereka akan mengatakan ini dari Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi tidak pernah berkarya syair. Tidak seperti kami kata orang Arab. Kami banyak karya kami syair, ternyata tidak mampu kami datangkan ini benar-benar dari Allah. Tapi itulah kemunafikan mereka, gengsi dan mengingkari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada syair di Burdah. Kemarin sudah baca Burdah ya? Ada di situ bait Imam Busiri, apa katanya? Wa min judika fa inna min judika dunya wa dharrataha. Terus wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Kan itu ada di Burdah. Kata Imam Busiri. Apa artinya? Sesungguhnya
sebagian daripada ilmumu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu lawhi wal qalam, semua yang ada di Lauhul Mahfuz dan semua yang diukir oleh al-qalamnya Allah, itu semua itu adalah sebagian daripada ilmumu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bilang apa lagi? Mau bilang Anda bisa membaca dan bisa menulis? Semua isi Lauhul Mahfuz itu, semua isinya itu, dan semua yang pernah diukir oleh kalamnya Allah, kata Imam Busiri, itu adalah sebagian daripada ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi yang belum tahu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apakah semua istri? Istri lagi. Apakah semua istri Nabi itu bersama di rumah yang sama? Tidak, karena ada riwayatnya Nabi pergi lalu Siti Aisyah kemudian cari, kemudian cemburu, ya kan, dikira pergi ke rumah istri yang lain, kan begitu. Enggak baca sejarah, kan baru kemarin kita belajar sirah sama Syekh. Berarti enggak paham, hanya menunggu apa anggur-anggur saja kayaknya sama buah-buah. Kenapa orang Wahabi tidak terketuk hatinya ketika diceramahin atau mendengar penjelasan orang Ahlussunnah wal Jamaah, dan bagaimana caranya mengajak mereka? Soal tidak terketuk hatinya, ya mungkin kurang keras alat ketukannya, mungkin perlu palu atau dari besi atau apa kan. Ya, innal huda hudallah, semua itu bukan di tangan kita. Wa ma 'alaika illal balagh, kita hanya bisa menyampaikan. Semua Allah yang menentukan. Supaya kita bersyukur pada Allah. Kita ini yang nggak pernah berbuat apa-apa, Allah selamatkan. Orang tua kita diselamatkan, coba. Supaya kita resapi betul betapa mahalnya nikmat hidayah ini. Supaya kita betul-betul syukuri. Banyak orang tidak diberikan, padahal banyak belajar. Kita kadang di rumah kita bantu orang tua aja di sawah, ternyata dapat belajar di tempat yang Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu dan mengajak orang. Sudah, wa alaika ilal balagh. Tugas kita hanya mengajak. Selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'ridu 'anna inna i'radaka minna law aradnaka ja'alna kull ma fika yuridna. Kata para aulia apa? Wahai yang berpaling dari kami, berpalingmu karena kami yang nggak mau kalian, kata. Lau aradnaka, kalau saja kami mau sama kalian, ja'alna kullama fika yuridna, kami jadikan semua yang ada pada dirimu ini menginginkan kami. Berarti kalau kita cinta sama para wali, itu karena para wali itu sudah mau duluan sama kita. Alhamdulillah. Makanya kita termahan. Mereka yang jauh dari Nabi, jauh dari para wali, jauh dari para ulama. Para wali itu sendiri sudah tidak menginginkan mereka terlebih dahulu, sehingga mereka pun dijauhkan. Sebagaimana dalam Al-Quran, apa katanya? Liyudhiba ankum rijsa ahlul bait. Allah sudah berjanji menjauhkan kotoran darimu, wahai ahlul bait, wahai keluarga Nabi, wahai pewaris Nabi. Berarti yang jauh dari para wali, jauh dari ahlul bait, jauh dari para pewaris Nabi, itu kotoran. Kalau kita dekat dengan beliau-beliau, alhamdulillah, berarti kita bukan kotoran. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi orang-orang yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, apa maksud kaidah ini yang dipegang oleh Imam Hanafi? Al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullu dalil ala al-ibahati. Apa aja mazhabnya yang bertanya ini? Hanafi. Begini, kalau soal ibadah memang ada sifatnya tauqifi, ada sifat ibadah-ibadah yang muqayyadah dan mutlaqah. Tauqifi ini maksudnya apa? Kalau soal ibadah sudah keruan dia harus ada dalil bahwa itu ibadah. Contoh keliling batu, keliling Ka'bah, ya, kenapa dia ibadah? Padahal keliling-keliling doang, sama cium batu, coba
Kalau secara akal masa cium batu ibadah? Tapi karena Allah mengatakan itu ibadah, maka itu ibadah. Nah, kalau tidak ada yang mengatakan cium Ka'bah itu ibadah, maka jangan ada yang bilang ibadah. Ada nggak yang bilang keliling tiang ini ibadah? Ada? Ada dalam Islam? Maka tidak boleh ada yang mengatakan mengelilingi tiang ini ibadah. Itu maksudnya, sederhana. Dalam hal ibadah seperti itu. Tetapi nanti ada namanya qiyas. Makanya orang-orang Wahabi dilihat orang-orang keliling kubur, dibilang syirik, dibilang dia Ka'bahnya makam wali, bukan Ka'bahnya. Padahal orang yang keliling di makam itu nggak ada niatnya tawaf, nggak ada Bismillah Allahu Akbar kemudian baca terus pakai ihram gitu, nggak ada. Tapi keliling, memang keliling saja, suka ada di situ, ada dia merasa ada cahaya-cahaya, ada wewangian-wewangian, ada berkah-berkah, maka semua sisi tidak boleh ada yang tidak dipegang olehnya. Itu saja. Kenapa juga harus kubur yang diponis? Banyak orang keliling-keliling taman, betul apa tidak? Kenapa nggak dibilang syirik juga itu? Syirik keliling taman, dia tawaf di sekeliling selain Ka'bah. Nah, kenapa itu nggak diprotes? Kenapa kubur orang saleh baru protes? Memang orang kalau sudah hatinya benci dengan para aulia begitu. Ada yang cium makam, oh syirik katanya. Kenapa syirik? Kamu mencium kubur. Lah, kubur ini kenapa? Kubur ini bukan Hajar Aswad. Yang kita diperintahkan cium itu Hajar Aswad sama Ka'bah dan lain sebagainya. Yang Nabi contohkan. Mana dalilnya? Kan begitu. Oh, begitu. Terus orang yang cium anaknya bagaimana? Kenapa tidak syirik juga itu? Kan bukan Hajar Aswad. Kalau benda mati dicium syirik, apalagi yang hidup. Wah, ini menyembah anaknya sendiri. Ini memang sudah, kalau sudah hilang akalnya kan kayak gitu. Belum lagi istrinya yang lebih sering lagi dicium. Dan mohon maaf segala-gala sisinya. Itu berarti syirik akbar. Kalau hanya karena mencium dikatakan syirik, berarti semua kita sudah syirik karena sudah mencium anak, mencium istri, mencium yang istri mencium suami, belum mencium orang tua, kan begitu. Syirik semua itu. Kalau makam orang saleh dicium begitu syirik, bagaimana dengan sendok? Yang tidak hanya dicium tapi dia betul apa tidak? Allahumma sholli ala sayyidina. Kan itu berarti ekstra syirik dong itu. Ya, syirik double berarti itu. Berlipat-lipat sudah syiriknya, karena bukan cuma saja. Ini makam syirik katanya. Terus saya tuh ya Allah, berarti syirik luar biasa itu. Sama besi lagi. Kan benda mati. Memang tidak ada akal sehatnya, tidak ada. Sama seperti mereka mengatakan tidak boleh sholat di masjid yang ada kubur orang saleh. Ada di Mesir rata-rata makam dalam masjid. Maka Imam Syafi'i di masjid dalam masjid. Maka Imam Husain di dalam masjid. Rata-rata para wali, para ulama di dalam masjid makamnya. Itu syirik katanya dua. Sholat di masjid yang ada. Kenapa? Karena ada waliullah di dalam. Kenapa tuh ada waliullah di dalam? Ya, mereka menyembah. Ayo, tidak usah waliullah. Orang sholat masuk masjid bawa sandal jepitnya, ditaruh di depannya. Allahu Akbar. Ada yang bilang syirik itu. Semua momot. Tidak apa-apa kalau sandal jepit jak. Kalau waliullah baru syirik. Berarti sandal jepitnya lebih mulia daripada waliullah gitu. Sandal jepitnya belum di alasnya itu tai anjing, tai sapi, semua, tai kambing juga ada. Lengkap. Di alas sandal jepitnya. Di dalam masjid dan di arah kiblat. Allahu Akbar. Mata pun mengarah ke sandal jepit. Kadang-kadang pada saat sujud karena kena dia dengan kepala. Tidak ada yang bilang syirik. Subhanallah.
memang terbongkar sudah. Ya, terbongkar, kedoknya terbongkar. Intinya adalah kebencian pada ahlullah, pada kekasih-kasih Allah, pada pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan jangan sampai menyentuh dan menjangkit hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.